Selamat datang kembali di channel Imaji Logic. Jadi, dikoreksi sedikit, di playlist Nature Spirit ini, kita bukan hanya membahas tentang ikan, tapi lebih umumnya membahas tentang tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna. So, di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kita lihat sehari-hari, tapi jarang kita pikirkan dengan mendalam, yaitu tentang kehidupan lalat. Yap, tidak salah dengar lagi, kita akan mengupas tuntas tentang serangga kecil ini yang sering bikin kita kesal. Seperti biasa sebelumnya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Tonton sampai habis, mari berimajinasi dengan logika. Lalat atau langau adalah serangga yang termasuk dalam ordo Diptera, berasal dari bahasa Yunani, yaitu dip berarti dua dan gimana cara bacanya ini? Ya udah, yang penting huruf P dulu baru T, yaitu Ptera berarti sayap, yang secara harfiah berarti dua sayap. Lalat adalah salah satu kelompok serangga yang paling dikenal dan tersebar luas di dunia. Mereka memiliki siklus hidup yang unik dan adaptasi yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang biak dalam berbagai lingkungan. Tubuh lalat biasanya pendek dan ramping, karena telah beradaptasi dengan gerakan udara. Pengelompokan atau takma pertama dari lalat yaitu kepala, terdiri atas ocelli atau mata sederhana yang mempunyai lensa tunggal, terus antena, mata majemuk, dan bagian-bagian mulut. Dan takma kedua yaitu terdiri dari toraks yang menahan sayap dan memiliki otot-otot terbang pada ruas kedua yang bentuknya membesar. Ruas pertama dan ketiga bentuknya lebih kecil. Pada ruas ketiga toraks terdapat halter yang membantu menyeimbangkan lalat selama terbang. Adaptasi lebih lanjut untuk terbang adalah pengurangan jumlah ganglion saraf dan konsentrasi jaringan saraf di toraks. Lalat merupakan salah satu jenis serangga pengganggu yang sering hinggap di makanan atau bahkan mengerumuni minuman. Dari berbagai jenis, terdapat beberapa lalat yang berbahaya bagi manusia karena dapat menimbulkan penyakit. Berikut ini adalah beberapa jenis lalat yang berbahaya. Lalat bot atau botfly. Lalat bot atau botfly adalah jenis lalat yang berbahaya di dunia karena larvanya dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Pertama-tama, lalat bot akan menaruh larvanya pada nyamuk yang akan ditularkan ketika menggigit manusia. Kemudian, larva tersebut akan masuk ke tubuh dan berkembang di dalamnya. Untuk mengetahui apakah gigitan nyamuk tersebut mengandung larva botfly, perhatikan efek setelahnya. Biasanya akan berupa benjolan merah dan seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit, serta terasa gatal atau nyeri. Sebenarnya, larva tersebut bisa hilang dengan sendirinya, tapi akan terasa sakit. Sehingga untuk mengatasinya, kamu bisa melakukan cara berikut ini. Pertama, kompres dingin. 2. Gunakan obat dari dokter. 3. Pastikan area infeksi tidak bersih. 4. Minum air putih dan cukupi kebutuhan makanan bergizi. 5. Minum obat pereda nyeri. Lalat hijau. Wow, siapa yang tidak kenal dengan lalat hijau? Kalau di daerah kami di Minang, biasanya lalat ini dipanggil dengan langau hijau. Sesuai dengan namanya, salah satu ciri dari lalat hijau adalah berwarna hijau keemasan. Selain itu, hewan ini memiliki mata berwarna merah dan suaranya nyaring. Keberadaan lalat hijau di sekitarmu perlu diwaspadai karena bisa jadi penyebab penyakit salmonellosis dan disentri. Lalat rumah. Lalat rumah atau Musca domestica merupakan jenis lalat yang ditemukan di rumah. Lalat ini menyukai tempat atau makan berbau busuk dan basah. Dilihat dari ciri-cirinya, lalat rumah memiliki ukuran sebesar 8 mm dan memiliki rongga dada berwarna abu-abu. Lalat ini dapat menyebar berbagai penyakit melalui makanan yang dihinggapinya. Selain itu, lalat rumah juga dapat memperparah luka yang masih basah. Lalat daging. Lalat yang berbahaya selanjutnya yaitu lalat daging yang ukurannya mulai 6 hingga 14 mm. Lalat ini sering hinggap serta menaruh telurnya di daging yang telah membusuk dan sangat menyukai bangkai hewan. Tak hanya pada daging hewan darat, lalat ini juga menaruh larvanya pada ikan laut. Adapun penyakit yang dapat ditularkan oleh lalat daging yaitu
Pseudomyces usus, dan Bacillus kusta. Lalat melalui proses metamorfosis sempurna yang meliputi 4 tahap: telur, larva atau belatung, pupa, dan dewasa. Setiap tahap memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam perkembangan lalat. Proses pertama yaitu telur. Lalat betina dapat meletakkan ratusan telur selama hidupnya. Telur biasanya diletakkan pada bahan organik yang membusuk seperti sampah, kotoran hewan, atau sisa makanan. Telur-telur ini biasanya menetas dalam waktu 24 jam menjadi larva. Tahap kedua yaitu larva atau belatung. Larva lalat yang dikenal sebagai belatung adalah tahap makan utama dalam siklus hidup mereka. Belatung memakan bahan organik yang membusuk dan ini membantu dalam proses dekomposisi. Tahap larva berlangsung sekitar 5-14 hari tergantung pada suhu dan ketersediaan makanan. Setelah larva tumbuh cukup besar, mereka akan mencari tempat yang kering dan aman untuk bertransformasi menjadi pupa. Tahap ketiga yaitu pupa. Pupa adalah tahap di mana larva mengalami metamorfosis menjadi lalat dewasa. Tahap ini berlangsung sekitar 3-6 hari. Di dalam kepompong pupa, larva mengalami perubahan besar, termasuk pembentukan sayap, kaki, dan organ tubuh lainnya. Tahap yang terakhir yaitu dewasa. Lalat dewasa keluar dari kepompong pupa dan segera mulai mencari makanan dan pasangan. Lalat dewasa memiliki umur yang bervariasi, tetapi biasanya berkisar antara 15-25 hari. Mereka makan dengan cara mencairkan makanan padat, menggunakan enzim pencernaan yang mereka keluarkan melalui mulut mereka, lalu menyedotnya dengan proboscis. Lalat dapat ditemukan hampir di seluruh dunia, dari daerah tropis hingga kutub. Mereka biasanya ditemukan di dekat sumber makanan, termasuk rumah, peternakan, tempat sampah, dan tempat-tempat di mana bahan organik terurai. Adaptasi mereka yang luar biasa memungkinkan mereka untuk bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Lalat memainkan peran penting dalam ekosistem, terutama dalam proses dekomposisi dan sebagai bagian dari rantai makanan. Beberapa perilaku dan peran penting mereka meliputi: pertama, dekomposisi, yaitu lalat dan larvanya membantu menguraikan bahan organik mati yang berperan penting dalam siklus nutrisi. Yang kedua, polinasi, beberapa spesies lalat berperan sebagai penyerbuk tanaman. Yang ketiga, makanan bagi predator. Lalat adalah sumber makanan penting bagi banyak predator termasuk burung, amfibi, dan mamalia kecil. Karena potensi lalat untuk menyebarkan penyakit, pengendalian populasi mereka sangat penting terutama di area yang padat penduduk dan di sekitar sumber makanan. Maka, metode pengendalian lalat itu sangat penting kita lakukan. Pertama, masalah kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah secara teratur dan memastikan tidak ada bahan organik yang terurai di sekitar. Kedua, yaitu perangkap lalat. Menggunakan perangkap lalat untuk menangkap dan membunuh lalat dewasa. Yang ketiga, yaitu pestisida. Menggunakan insektisida untuk mengurangi populasi lalat. Meskipun ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Jadi teman-teman, itulah sedikit gambaran tentang kehidupan lalat. Meskipun sering dianggap mengganggu, lalat memiliki peran penting dalam ekosistem kita dan dalam penelitian ilmiah. Dengan memahami siklus hidup dan perilaku mereka, kita bisa lebih bijak dalam mengendalikan populasi mereka dan memanfaatkan manfaat yang mereka berikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Dan bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel ini, kami doakan semoga mendapatkan limpahan rezeki yang banyak dan masuk surga. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari kami, wassalam, bye-bye.